Islam, agama kita, itu selalu mengajak kita belajar dari yang terbaik. Mulai dari generasi terbaik, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 100. Ayat ini menjelaskan pujian dan ridho Allah terhadap orang-orang yang mengikuti para sahabat, muhajirin dan ansar. Kenapa mengikuti para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka lah manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Sebagaimana keterangan langsung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Dalam hadis Bukhari. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Jadi Islam lah yang mendidik manusia untuk selalu belajar dari yang terbaik. Karena yang terbaik itu beda memang. Levelnya beda, kualitasnya beda, cara berpikirnya berbeda, konsepnya beda. Kalau konsepnya sama nggak mungkin jadi yang terbaik. Kenapa orang ingin masuk ITB atau UI atau IPB atau UGM atau UNER atau ITS dan lain-lain? Karena nama-nama kampus tersebut adalah kampus-kampus di antara kampus-kampus terbaik yang ada di negeri ini. Maka wajar setiap anak SMA pengen masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Itu fitrah manusia, itu logika. Lalu kenapa logika itu hanya kita terapkan untuk masalah dunia, saudaraku? Lalu bagaimana dengan akhirat? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana dengan agama kita yang menentukan surga dan neraka kita, menentukan ketenangan diri kita, kebahagiaan kita? Maka belajarlah dari yang terbaik. Dan yang terbaik adalah para sahabat Nabi SAW. Lalu setelah para sahabat adalah ulama-ulama yang datang di era berikutnya yang mengikuti mereka. Dan di antara ulama-ulama terbaik yang mengikuti jalannya para sahabat adalah Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana dijelaskan muridnya sendiri Al-Imam Ibnul Attar. Dan di antara karya emasnya adalah Riyadhus Shalihin.